Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi kelas 10, yaitu domain dan range ya. Kita mencari domain itu daerah asal, range itu daerah hasil. Sebenarnya saya udah pernah buatin sih untuk mencari domainnya sendiri, juga mencari range-nya sendiri, jadi beda video. Tapi kalau ini dari 1 sampai 6 ini akan saya jelaskan domainnya seperti apa dan range-nya seperti apa. Oke. Yang pertama, kalian udah harus tahu dari 1 sama 2 ini kan nomor 1 ini persamaan apa? Persamaan garis lurus atau linear karena dia pangkatnya 1 ya. Kalau kedua ini apa? Kuadrat. Jadi nanti bentuknya parabola. Jadi untuk mencari domain dan range, kalau kalian tahu grafiknya itu lebih enak dan lebih gampang memperkirakan daerah asal dan daerah hasilnya. Oke. Kita mulai dari 1 sampai 6 ini, saya berikan teorinya sedikit. Yang paling gampang itu saya berikan contoh soal itu adalah akar. Misalkan dalam bentuk Y sama dengan atau Fx ya. Fx sama dengan akar dari X. Nah, ini paling mudah nih. Di sini saya berikan dulu, ini gambar koordinat kartesius. Ini sebagai apa ayo? Yang horizontal X ya. X ini mewakili domain atau daerah asalnya. Kalau Y yang vertikal ini, Y itu apa? Range ya, daerah hasil, range. Nah, maksudnya nilai X berapa aja kalau dimasukkan ke dalam akar ini akan terdefinisi. Nah, contohnya gini, misalkan saya kasih nilai F-nya, X-nya itu sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 berarti X-nya diganti dengan 0 ya, akar dari 0 berapa? Ya, 0. Otomatis ini artinya ini tuh range-nya. Jadi nilai dari X, Y, X-nya domainnya apa ini? 0, itu menghasilkan berapa? Menghasilkan 0 ya. Kalau misalkan X-nya saya ganti 1. Ini agak teori ya. Akar dari 1 kan, X-nya diganti 1. Hasilnya berapa? Ya, 1 ya, akar dari 1. Berarti domainnya berapa? 1, ternyata range-nya sama dengan 1. Kalau misalkan F-nya, X-nya saya ganti dengan 4. Berarti berapa? Akar dari 4 berapa? 2 ya. Berarti domainnya berapa? Jadi domain ya nilai X-nya ini 4, Y-nya berapa? Ini daerah hasilnya ya, 2. Nah, dari sinilah titik-titiknya kita bikin di sini. Kalau 0 itu sama dengan 0. Jadi di sini. Kemudian kalau misalkan 1, ini kan 1,1. Kalau misalkan domainnya 1, itu ternyata hasilnya 1. Gambarnya 1. Kalau domainnya ya daerah asalnya itu sama dengan 4, X-nya ini 4, maka hasilnya itu sama dengan 2 yang ini. Nah, kalau 4 itu hasilnya 2 di sini. Kamu tahu kan ini titik-titik di kelas 8. Jadi gambarnya tuh kayak gini, Bro. Nah, kayak gini terus titik-titiknya. Nah, kalau misalkan saya perbesar lagi, misalkan 100. Nah, 100. Ini berapa? Akar dari 100 berapa? 10. Jadi titiknya domainnya 100, hasilnya range-nya itu sama dengan 10. Berarti kalau di sini sampai panjang terus 100, dia akan menghasilkan kayak ini terus aja. Nah, dari gambar ini ya, kamu udah tahu dong domainnya itu seperti apa, daerahnya X yang horizontal ini, dan range-nya itu seperti apa. Coba deh kalau dari sini kamu ganti X-nya ini dengan -1. Nah yuk, -1 ada hasilnya nggak? Akar dari -1. Ini imajiner, akar tuh nggak boleh minus. Berarti kalau X-nya di -1, -2, di kiri terus aja, itu nggak boleh, nggak ada hasilnya. Makanya ini tidak terdefinisi di angka-angka ini domainnya. Berarti yang terdefinisi itu hanya yang nilainya X-nya positif. Kayak gini, bro. Nah, dari sini aja udah kelihatan domainnya mana. Mulai dari 0 sampai ke kanan terus kan yang X-nya. Jadi domainnya, domain fungsi itu X demikian hingga X-nya itu mulai dari 0. Jadi X lebih besar sama dengan 0 untuk X elemen real. Ya pentingnya ini doang nih. X lebih besar dari 0. Maksudnya mulai dari 0 sampai ke kanan terus sampai plus hingga. Kan lebih besar dari 0 tuh ya 1, 2, 1 juta, 5 juta kayak gitu. Ini domainnya, dari gambar kelihatan. Kalau range-nya, range fungsinya itu kan Y. Y-nya kamu lihat aja di sini. Nah, yang sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti mulai dari 0, ini kan paling kecil 0 ya. 0 sampai terus aja sampai 1 juta tak hingga nggak apa-apa ya. Berarti mulai dari 0. Ingat
Rank fungsi itu yang y-nya mulai dari y sedemikian hingga y lebih besar sama dengan 0 ya, mulai dari 0 sampai plus tak hingga. Nah, ini tandanya kayak gini. X untuk y elemen real. Kayak gitu, bro. Yang penting ini cuman bingkai-bingkai aja ya. Oke, nanti kamu tambahin aja bingkainya ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, paham ya, dari gambar aja udah kelihatan. Makanya nggak mungkin dia ke kiri gini ke bawah gitu, nggak mungkin. Dari akarnya ini, oke? Nah, nanti kita berikan contoh-contoh soalnya itu nanti lebih perdalam lagi. Ya, ini konsep awal. Jadi kamu harus paham. Oh, ternyata domain itu yang X-nya ini ya. Kalau range-nya yang atas ini ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham tanya gurunya ya. Karena udah paling banter yang saya jelaskan. Udah paling maksimal maksudnya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita mulai. Yang pertama saya kasih tekankan. Ini dari soal 1 sampai 6 ini nggak ada batasan X-nya ya. Mau dari misalkan nih batasan X-nya mulai dari 2 sampai 5 gitu nggak ada ya. Karena kita mau mencari domain dan range ya. Kalau untuk soal kayak gini pernah saya bikin videonya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nomor 1, ini persamaan garis lurus. Jadi selama pangkatnya 1 itu persamaan garis lurus atau linier ya. Jadi selama pangkat 1 itu sama hasilnya. Daerah asal sama daerah hasilnya apa? Bilangan real. Lihat aja di gambarnya ini ya. Gambarnya itu garis lurus. Jadi domainnya, domain fungsi itu istilahnya kamu masukin angka berapapun pasti terdefinisi, ada hasilnya. Jadi domain fungsinya apa? Ya, X elemen real. Oke? Atau X demikian hingga, jadi domain fungsi sama dengan X demikian hingga X elemen real. Udah kayak gini ya. Atau mulai dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini untuk fungsi linear. Mau ada positif atau negatif terserah, sama aja ya. Dari sini kan ketahuan nih, dari sini sampai sini terus, dari sini sampai sini terus. Ya, rank fungsinya apa? Kalau dari gambar, rank fungsinya sama ya, dari 0 sampai plus tak hingga, ke bawah juga sampai min tak hingga. Jadi rank fungsinya y sedemikian hingga y elemen real. Oke? Kayak gitu, bro. Mau bentuknya positif atau negatif sama aja. Oke? Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat sebenarnya macam-macam ya. Aku udah pernah bikinin sih ya untuk daerah hasilnya. Tapi daerah hasilnya kan udah ketahuan nih. Kamu masukin angka berapapun, X kuadrat ini pasti terdefinisi. Berarti domain fungsinya apa? Domain fungsinya ya X elemen real. Untuk rank fungsinya apa? Rank fungsinya ya gunakan apa ini? X berarti Y ya. Y mulai dari berapa ini? Y sedemikian hingga Y lebih besar sama dengan paling kecil ini kan min 3 ya. Ini angka min 3 nih. Min 3 sampai terus plus tak hingga. Jadi lebih dari min 3 untuk Y elemen real. Oke. Nah, gimana kalau nggak tahu gambarnya? Tapi kamu harus tahu dulu ini fungsi kuadrat. Rumusnya apa? Ini kan paling kecil Y minimum. Berarti Y minimum, masih ingat fungsi kuadrat min D per 4A. Pasti ini nanti kalau kamu tahu caranya, ini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 0, C-nya sama dengan min 3. Nanti masukin dapat D-nya, hasilnya nanti pasti min 3 gitu. Jadi minimum mulai dari min 3 sampai plus tak hingga. Nanti parabolanya kan bisa jadi kayak gini. Berarti ini maksimum. Jadi minimumnya berapa? Min tak hingga gitu. Udah aku pernah bikin video ya khusus tentang daerah hasilnya. Yang penting daerah hasilnya tahu ya. Nilai X berapapun pasti terdefinisi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi rasional. Sebenarnya aku udah pernah buatin ya. Kalau dari sini gambar itu ada yang tidak terdefinisi nilai X-nya. Nah, ini angka berapa? Angka berapa? Ya, angka penyebutnya. Ya, penyebut itu nggak boleh 0. Berarti dibikin aja 3x-2. 3x-2 ini domain fungsinya ya. 3x-2 itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi 3x nggak boleh sama dengan min 2 pindah kanan jadi 2. X-nya nggak boleh sama dengan 2 per 3. Jadi ini domain fungsinya untuk X elemen real. Nah, ini dibingkai aja. Domain fungsi sama dengan X demikian hingga
X nggak boleh 2/3 untuk X elemen real. Maksudnya selain dari 2/3 itu bakal terdefinisi. Gitu bro. Rank fungsinya gimana? Aku udah pernah bikin. Rank fungsinya gimana? Kalau bentuk rasional, cari aja inverse dari ini. Inverse-nya gimana ini? Ditukar. Ini cara cepatnya aja ya. -2 sama ini kan 1 ditukar. Jadi di sini minus, pindah ke kanan jadi plus, pindah ke atas jadi 2x. Ini 3 tetap ya, plus 3. Yang bawahnya ini tetap 3x. Yang 1 ini, jadi ceritanya ditukar aja sama ini. Awalnya positif kan 1, jadi negatif 1. Ini syarat dari domain ini apa? Ya bawahnya nggak boleh 0. 3x min 1 nggak boleh 0. Jadi 3x nggak boleh sama dengan min 1 pindah kanan jadi 1. X nggak boleh sama dengan 1/3. Di sini tuh maksudnya diganti dengan y. Y-nya itu nggak boleh sama dengan 1/3. Di sini tuh angka yang tidak terdefinisi itu di 1/3. Jadi nggak ada hasilnya di sini. Ya. Berarti rank fungsinya apa? Y sedemikian hingga y nggak boleh sama dengan 1/3 untuk y elemen real. Gitu bro. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat ini udah ada grafiknya. Yang 4 udah pernah di awal-awal. Ingat di sini harus positif ya. X min 2 itu harus positif ya, lebih dari 0 agar terdefinisi ya. Berarti X lebih besar sama dengan pindah ke kanan jadi 2. Ini domain fungsinya. Tinggal nanti bingkainya ditambahin sendiri ya. Nah, untuk rank fungsinya gimana? Nah, rank fungsinya itu dari sini pun kelihatan ya. Mulai dari 0 yang vertikal ini, mulai dari 0 sampai plus tak hingga. Nah, dari sini ketahuan. Kalau akar itu udah kamu batasin, pasti di sini tuh paling kecil adalah 0 ya. Jadi Y, tapi untuk ini ya, ini bukan dalam akarnya bukan dalam bentuk kuadrat ya. Kalau bentuk linear di dalamnya itu pasti Y-nya lebih dari 0 gitu bro ya. Kamu masukin aja 2, ini kan paling kecil 2, masukin 2. 2 dikurangi 2 0. Jadi akar dari 0 gitu. Ini paling kecil. Nah, ini rank fungsinya. Rank fungsi dari akar yang bentuk linear gitu bro. Kemudian yang kelima. Nah, di sini ada plus 3 nih, plus 3. Domain fungsinya apa? Agar terdefinisi. Ya sama. Ini cuma di dalam akar nomor 5 nih. Kayak gini grafiknya. Kayak gini nih grafiknya. Nomor 5 yang di dalam akar harus terdefinisi. Biar terdefinisi apa? X min 2 harus lebih dari 0. Jadi X lebih besar dari 2. Ini domain fungsinya. Nah, domain fungsinya gitu. Kalau rank fungsinya gimana? Ya ini kan di dalam paling kecil apa? Kalau linear paling kecil 0. Jadi 0 ditambah 3 ya 3. Berarti rank fungsinya itu mulai dari lebih dari 3. Maksudnya mulai dari 3 sampai plus tak hingga. Di sini kan 3. Mulai dari 3 sampai plus tak hingga. Ya. Jadi Y lebih besar dari 3. Karena ini paling kecil adalah 0. Terus yang terakhir nomor 6 ini agak kompleks ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini macam-macam nih. Mudah-mudahan kalian di kelas 10 belum ada ya. Nah, ini macam-macam. Ingat di dalam syarat akar harus positif ya. Berarti X kuadrat. Ini udah ada gambarnya nih. Tapi kalau dari cara ininya gimana? X kuadrat min 2X min 3 harus lebih besar dari 0. Ini pertidaksamaan kuadrat berarti apa ini? Cara faktorinya X min 3 sama X plus 1 ya. Lebih besar dari 0. Dibikin sama dengan X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan min 1. Paling kecil berapa ini? Karena sama dengan dibuletin ya. Min 1 di sini paling besar 3. Plus minus plus. Karena lebih besar berarti ke arah yang positif. Berarti domain fungsinya apa? X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Ini domain fungsinya. Bingkainya tinggal ditambahin aja ya. Kemudian rank fungsinya. Rank fungsinya udah dibatasin nih. Di dalam akar hasilnya pasti positif. Berarti di sini udah ada batasannya. Y-nya itu lebih dari 0. Cuman ini nanti hasilnya rank fungsinya macam-macam nih ya. Bisa jadi bentuk lingkaran atau apapun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Saya bikin ini pakai inverse-nya ya. Kita kuadratin, ini kita kuadratin. Berarti hilang ya, biar X sama dengan titik-titik Y. Berarti kita kuadratin berartinya X kuadrat
min 2x min 3 itu sama dengan y kuadrat. Ya, ini dikuadratin, akarnya hilang, tinggal y kuadrat. Kita gunakan kuadrat sempurna. X kuadrat min 2x min 3. Paling simpel ya x min 1. Kalau x min 1 dikuadratin apa? X min 1 dikuadratin. Jadinya apa ini? X kuadrat min 2x plus 1. Ini tuh x kuadrat min 2x plus 1. Ini sama ini udah sama. Karena di sini min 3, biar jadi plus 1 ini jadi min 3, diapain? Dikurangi sama 4 ya. 1 dikurangi 4 min 3. Jadi di sini min 4. Ini kalau kamu jabarin, hasilnya pasti ini gitu, Bro. Jadi sama dengan y kuadrat. Kemudian x min 1 kita kuadratin sama dengan y kuadrat plus 4. Harusnya selanjutnya x min 1 sama dengan, ini pindah ke akar jadi plus minus akar dari y kuadrat plus 4. Nah, berarti ini x sama dengan plus minus akar dari y kuadrat plus 4. Plus 4 di sini plus 1 ya, min 1 pindah kanan jadi plus 1. Ingat, ini kan y kuadrat plus 4. Ini tuh bilangan real. Ya, bilangan real kalau kamu iris dengan y lebih dari 0, maka menangnya apa? Ya, y lebih dari 0. Makanya di sini y lebih dari 0 itu mulai dari 0 sampai plus tak hingga ya. Mulai dari 0 paling kecil itu mulai dari 0 sampai plus tak hingga. Itu definisi rank fungsinya. Dari gambar pun kelihatan ya, dari 0 yang ini sampai plus tak hingga. Jadi nggak mungkin negatif. Ini tuh anggota real. Gitu, Bro. Kalau kita iriskan dengan ini, hasilnya ya bilangan 0 dari sampai plus tak hingga. Gitu, Bro. Ini agak kompleks macam-macam ya. Ya udahlah ya, mudah-mudahan kalian ngerti. Thank you. Assalamualaikum.